Pemirsa, pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi COVID-19. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Selain itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Dari berbagai bantuan ini, manakah yang paling efektif untuk menggerakkan ekonomi warga? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Ya, pemirsa, saat ini sudah bersama kita Dr. Trubus Rahardiansyah, MSSH. Beliau adalah pakar kebijakan publik. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mbak. Ya, saat ini kan pemerintah telah mengeluarkan 7 kebijakan atau 7 bantuan yang sudah dikeluarkan. Ini bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, ini sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai kebijakan mulai dari kartu prakerja sampai insentif bagi tenaga honorer atau tenaga buruh yang berpenghasilan kurang dari 5 juta. Nah, semuanya yang disampaikan oleh pemerintah 7 jumlahnya itu. Tetapi begini persoalannya adalah bahwa semua bantuan itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu mampu bertahan di tengah terpaan COVID. Nah, memang sekarang ini tidak saja dialami oleh masyarakat kelas bawah, tetapi juga oleh masyarakat menengah dan masyarakat atas juga gitu. Nah, tentu ini terjemahannya tidak saja dialami oleh masyarakat pedesaan, tetapi juga dialami oleh masyarakat perkotaan, juga mereka para pelaku usaha, termasuk juga pemerintah sendiri. Nah, karena dampak COVID itu begitu meluas, sehingga ada yang sangat memprihatinkan, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi ini di kuartal ketiga ini kita mencapai minus 5,3%. Nah, ini tentu kemudian berpengaruh kepada yang namanya daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini sekarang ini memang mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana kalau kita lihat berbagai tempat-tempat entah itu pasar swalayan, entah itu mal, entah itu pasar-pasar, itu hampir semuanya sepi ya. Hampir semua toko-toko dan tenan-tenan, kios-kios di berbagai tempat itu sepi. Kenapa sepi ya? Karena masyarakat mengalami situasi di mana daya belinya itu menurun sangat drastis. Itu masalahnya. Nah, karena itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah tentu ini kalau kita skemakan ada 4 yang sifatnya non reguler dan 3 yang reguler itu. Itu. Nah, yang non reguler ini sifatnya jangka pendek. Nah, di antaranya sudah diterima semua oleh masyarakat, mulai dari jenis PKH sampai dengan jenis-jenis bantuan sembako ya. Nah, tetapi juga ada yang sifatnya reguler. Nah, reguler ini berbagai kebijakan, misalnya mengenai kartu prakerja. Nah, kartu prakerja yang dulunya dipakai untuk kepentingan memberikan kapasitas profesionalisme bagi karyawan, atau bukan hanya karyawan, bagi mereka yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah agar dapat pekerjaan, maka mereka diberi bantuan teknis, bantuan pengetahuan, profesionalisme. Tetapi karena kondisi pandemi oleh pemerintah sekarang dirubah menjadi semi bansos, sehingga lebih penekanannya kepada bantuan tunai. Nah, tentu dari skema-skema yang ada, itu yang paling efektif sekarang ini menurut saya yang ke depan ini adalah bantuan berupa skema tunai. Nah, tunai ini yang paling efektif karena apa? Kalau pemberiannya berupa sembako atau barang itu justru masyarakat itu kemudian tidak melakukan aktivitas yang berarti dalam konteks bagaimana kemudian masyarakat itu membeli sesuatu ya, membeli barang atau jasa. Tetapi kalau mereka itu diberi bantuan tunai, tentu mereka akhirnya membeli barang dan jasa ya kan, karena punya uang gitu. Jadi menurut saya memang bantuan-bantuan yang kemarin sudah diterima itu patut kita evaluasi, karena memang persoalan seperti kata Bapak Presiden tidak hanya persoalan di data, tapi juga persoalan di
penerima itu sendiri. Jadi datanya ini memang yang istilahnya tumpang tindih, datanya yang masih Betul, jadi ada banyak masalah ini Pak ya, di antaranya data, sosialisasi, kemudian juga seberapa distribusinya begitu. Anda melihat ini sebenarnya masalah-masalah ini akan bisa diselesaikan atau apakah target untuk dan bantuan-bantuan ini bisa tercapai dengan banyaknya masalah tersebut? Iya, menurut saya sih akan tercapai dengan catatan memang ini perlu kebijakan kolaborasi ya, kolaborasi yang sinergis. Tentu antar pusat sendiri di sini adalah kementerian dan lembaga yang menangani. Kedua tentu sinergi dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat tentu harus diberi keleluasaan bagaimana kemudian pola penyalurannya itu diserahkan kepada daerah yang memahami karakteristik masing-masing masyarakat di wilayahnya. Jadi ada 3 hal memang di situ. Pertama, tentu soal data tadi yang harus jelas ya, data ini supaya istilahnya by name by address harus betul-betul sampai supaya mereka-mereka ini menerima ya kan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua tentu melihat dari sisi faktanya ini kan masyarakat kita yang terdampak ini dari hari ke hari jumlahnya makin banyak ya. Jadi awalnya hanya pada sektor tertentu, sektor industri, tapi kemudian sekarang menyentuh ke sektor pertanian juga. Jadi ini sektor-sektor perkebunan pun mulai terdampak sekarang ini, walaupun belum terlalu signifikan, tetapi sudah berpengaruh. Karena itu tentu bantuan-bantuan yang sifatnya langsung itu sangat dibutuhkan, itu faktanya seperti itu. Yang ketiga adalah pola penyaluran. Pola penyaluran selama ini itu diberikan langsung, memang ada juga di sebagian tempat itu pola penyalurannya dikumpulkan di satu tempat atau di lapangan, di balai desa atau di kampung-kampung itu seperti itu. Tetapi itu ternyata juga harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, ya kan? Karena kita masih dalam konteks pandemi COVID, jadi di dalam pola penyaluran ini juga mulai rupa-rupanya sekarang sudah mulai dilakukan berbagai evaluasi dan monitoring secara ketat sehingga bantuan ini relatif banyak diterima oleh masyarakat. Meskipun kita juga mengakui sebagaimana yang disampaikan dirilis oleh KPK, oleh kepolisian juga bahwa bansos-bansos yang selama ini disampaikan itu ada yang memang tidak sampai ke pihak yang harus menerima, dalam arti yang berkewajiban menerima lah kira-kira gitu atau objek sasaran. Nah, di situ misalnya KPK menyebutkan ada banyak sekian justru dilakukan oleh para elit-elit di pemerintah daerah sendiri, entah itu bakutnya lurah, camat atau perangkat-perangkatnya yang kemudian menyimpangkan anggaran itu. Nah, juga ada disebutkan oleh kepolisian juga waktu itu rilisnya juga sebagian juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ada di kementerian maupun lembaga yang menyalurkan itu sehingga tidak sampai ke mereka yang membutuhkan. Tetapi itu semuanya kan memang tidak bisa yang namanya kebijakan itu sifatnya langsung sempurna ya. Tentu segala sesuatunya harus trial error, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan sampai 7 jenis itu sebenarnya sudah satu kebijakan yang betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlepas dari memang ada beberapa hal yang masyarakat yang sampai mengeluh-ngeluh. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa bagaimana pemerintah itu konsisten. Karena kalau tidak konsisten itu nanti akan berdampak ada efek dominonya. Misalnya kan pemerintah pada awalnya memberikan BLT, bantuan langsung tunai itu jumlahnya 600.000. Tetapi itu baru 3 bulan. Teman 3 bulan kemudian turun jadi 300.000. Iya. Nah, kemudian nanti akan turun lagi umpamanya. Lah ini kan menjadi berbahaya karena apa? Itu nanti akan muncul situasi yang namanya dengan dampak pandemi adalah kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah satu kondisi di mana masyarakat itu akibat dampak dari situasi pandemik ini kemudian masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, itu yang berbahaya. Jadi harusnya memang ini aspek keberlanjutannya ya, jangan sampai kemudian
pemerintah hanya sekedar memberikan berjangka pendek. Iya, Kemudian betul. yang Tadi dikatakan bahwa pemerintah memang harus secara konsisten melakukan bantuan-bantuan untuk masyarakat, mengingat saat ini masih terus terjadi pandemi COVID-19. Nah, tetapi kemudian ada terjadi beberapa perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kemungkinan juga disebabkan dengan adanya penyesuaian daya dari internal sendiri atau dari keuangan negara. Tetapi juga nanti kita akan melihat lebih jauh di lapangan sendiri. Ini tentunya ada juga penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Seperti misalnya ada data-data yang saat ini ada adalah masyarakat miskin sekian gitu. Tetapi kemudian kan akhirnya dengan adanya dampak dari COVID-19 ini ada juga masyarakat yang akhirnya menjadi, yang tadinya tidak miskin menjadi rentan miskin dan miskin masuk kategori tersebut. Artinya terjadi harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini bagaimana dengan konsistensi pemerintah, kemudian juga keterkaitannya dengan tepat sasaran ini? Iya, menurut saya satu ya, kalau konteksnya negara, bagaimanapun negara harus berupaya, harus berusaha agar memberikan semacam tanggung jawab kepada masyarakatnya. Dalam arti misalnya kekurangan APBN ini karena sumbernya semua dari APBN, karena kondisi keuangan yang sulit juga, menurut saya juga pemerintah harus tetap berupaya melakukan efisiensi berbagai sektor. Ya, nah karena itu sektor-sektor yang diefisienkan itu otomatis nanti anggarannya masih bisa dipakai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena apa? Yang kedua, kalau dari sisi masyarakat sendiri itu memang karena jumlahnya bertambah terus, yang dulunya misalnya mereka bekerja, tetapi karena perusahaannya mengalami kesulitan atau bangkrut ataupun sehingga karyawannya banyak yang di PHK. Nah, kalau PHK ini mereka-mereka ini akhirnya yang dulunya punya penghasilan jadi nggak punya penghasilan, dan gitu. Nah, ini juga memang situasi di mana kemudian mau tidak mau datanya bertambah lagi. Nah, belum lagi dampak ekonomi ini juga mempengaruhi sektor keluarga. Karena banyak sekali kita itu setelah masa pandemik ini, bukan satu rahasia umum, tingkat kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, tetapi karena situasi tidak ada, kemudian berpengaruh kepada keluarga, sehingga banyak sekali sekarang ini keluarga-keluarga yang istilahnya bercerai gitu ya. Jadi ada gugatan-gugatan perceraian itu, kalau Anda lihat di media itu sekarang masif sekali di berbagai daerah ya. Jadi ini tingkat perceraian tinggi akibat dampak dari COVID karena perekonomian kan gitu. Jadi memang ini membawa ekses yang begitu luas. Nah, karena ini data yang ada itu memang harus selalu ditambahkan, harus selalu tetap dievaluasi. Tetapi pemerintah harus tetap tanggung jawab, dalam arti tidak boleh kemudian mengurangi. Karena kalau kita mengurangi itu nanti persepsi publik itu jadi mengarah kepada persoalan public trust. Jadi public trust kepada siapa? Yaitu government lah, kepada pemerintah, kepada negara. Karena memang amanah Undang-Undang Dasar 45 ini kan kita negara itu wajib melindungi melindungi masyarakatnya, rakyatnya lah gitu. Jadi kalau sekarang dalam kondisi seperti ini tidak ada alasan bagi pemerintah kemudian berdalih wah nggak ada duitnya, wah ini keuangannya lagi sulit. Masyarakat tidak pernah tahu dengan itu, karena apa yang tahu masyarakat adalah mengenai hak dan kewajibannya. Jadi haknya dia itu menerima, kewajibannya dia sudah membayar pajak selama ini. Dalam kondisi normal masyarakat sudah istilahnya berjibaku ya, dalam arti mereka berdarah-darah istilahnya membayar pajak, membayar retribusi dengan segala ini macam-macam, karena pemerintah akhirnya juga secara masif itu membuat kebijakan-kebijakan yang ini artinya meluas mengenai ini perolehan sumber-sumber pendapatan negara. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya kan istilah itu pemerintah dalam hal ini, karena masyarakat sekarang kondisi sulit ya pemerintah lah yang harus bertanggung jawab. Jadi ini memang dua hal yang harus seolah-olah itu memang sulit secara rasional. Bagaimana nanti kalau uangnya nggak ada misalnya gitu ya. Itu tentu akan menjadi perdebatan. Tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah yang namanya pemerintah itu memang harus bertanggung jawab terhadap warganya. Dan berapa lama ini harus dilakukan oleh pemerintah bantuan seperti ini? Tentu ini menjadi pertanyaan karena pandemik ini kan tidak tahu sampai kapan ya kan, sampai kapan. Nah, karena pandemik ini juga tidak ada jangka waktunya, tentu kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya
terkait dengan bantuan-bantuan itu memang harus betul-betul mempertimbangkan yang namanya sisi kuantitas dan kualitas gitu loh. Jadi kalau misalnya 7 sudah dilakukan, sekarang yang paling bertahan ya 3, sebenarnya yang sekarang dipilih aja kepada yang paling mudah saja. Nah ya, ini dari 7 ini menurut Anda 7 skema bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepatkah, atau karena ada beberapa masyarakat atau beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ini terlalu banyak begitu? Seharusnya program yang sudah ada saja dilanjutkan. Bagaimana pandangan Anda? Ya, menurut saya memang lebih tepat sasaran adalah melanjutkan program yang sudah ada. Jadi tidak perlu menambah program-program lain kan. Jadi kita memang para akademisi itu memang mendorong ya, para cerdik pandai itu menyarankan kepada pemerintah jangan terlalu istilahnya sifat pencitraan gitu kan, membuat program-program yang jenisnya itu atau namanya itu aneh-aneh gitu kan, yang kemudian masyarakat sendiri sebenarnya tidak terlalu familiar lah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Bagi masyarakat itu yang penting adalah ada bantuan kami terima. Karena itu menurut saya cara yang paling tepat ya apa yang sudah ada, misalnya bantuan sembako sudah ditingkatkan aja, BLT itu BLT saja yang lebih saya pikir yang paling cepat, paling mudah sekarang ini dan ke depan ya BLT itu, bantuan langsung tunai itu jumlahnya. Tentu ini yang menurut saya kan tadi saya katakan jangan berubah-ubah. Kalau jumlahnya misalnya 600 ya terima saja 600 itu, diusahakan tetap konsisten 600 gitu loh. Ya tentu tugasnya jadi berat. Nah ini dari mana anggaran? Itulah tugas para pejabat, itulah tugas pemerintah untuk mengadakan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi saya kira tidak pada tempatnya kita menyampaikan atau berdebat ke persoalan anggaran ada dan tidak ada, karena ini persoalan negara kan. Jadi yang ada itu adalah kewajiban negara untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena itu kebijakan-kebijakan dari 7 itu yang paling menurut saya perlu diteruskan dan perlu disempurnakan secara terus-menerus ya bantuan yang langsung tunai gitu. Jadi jenisnya yang BLT itu. Nah, yang diberikan kepada istilahnya melalui bank-bank himbara ya, atau bank-bank himbara itu istilah himbara gitu. Nah, kemudian itu yang punya rekening di situ ya melalui itu semua. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Ya kalau tidak ada pakai PT Pos gitu. Jadi pakai jasa PT Pos itu yang dipakai. Artinya apa? Yang penting adalah tepat sasaran. Nah, selama ini kelemahan-kelemahan soal tumpang tindih data atau data yang fiktif atau data yang bodong atau data yang itulah tugas kita selalu melakukan MONEF. MONEF itu adalah monitoring evaluasi. Bagaimana itu dimonitoring, bagaimana itu dievaluasi sehingga datanya itu betul-betul valid. Toh yang namanya data itu sifatnya kan fleksibel dan rasional, dan yang ketiga adalah faktual kan gitu. Data itu kan selalu itu. Nah, karena harus memenuhi 3 unsur itu kan sebenarnya hal yang sangat sederhana, simpel lah ya. Artinya kalau faktual ya berdasarkan fakta saja berapa. Nah, kalau misalnya ada penambahan tinggal ditambahkan lagi. Karena itu kewajiban pemerintah adalah mendorong agar data-data yang masih selama ini belum memadai atau istilahnya belum lengkap ya dilengkapi melalui apa? Ya melalui pemberdayaan RT RW ya, data yang dari bawah. Jadi kebijakan ini kan kebijakan 7 bantuan sosial itu kan sifatnya top down. Ya, karena sifatnya top down itu selalu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, atau ada pihak-pihak merasa kurang, atau ada pihak-pihak yang juga memanfaatkan. Jadi istilahnya free rider, penunggang-penunggang bebas itu ada. Oknum-oknum yang memanfaatkan itu juga Jadi ada. Anda harus Anda mengatakan ini harusnya dari bawah juga bergerak duluan begitu, Pak? Iya, dari bawah harus bergerak duluan. Jadi misalnya ada satu RT atau RW lah gitu ya, atau RT lah. Itu ada warganya yang karena kena PHK, berarti kan dia mengalami penurunan derajat status ekonominya. Ya, jadi ini harus 2 arah begitu ya Pak ya. Jadi tidak dari atas saja, tetapi juga dari bawah juga ikut berperan aktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau juga kemajuan-kemajuan ekonomi begitu ya Pak ya.
Iya, Baik. penggandaan data. Nah, itu yang penting. Terus ada verifikasi, tim verifikasi itu yang akan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ya. Karena kalau tidak bukan berarti data dari bawah itu benar, belum tentu, karena ada juga karena jabatan RT, RW atau lurah itu atau kepala desa itu kan jabatan politik kadang-kadang. Jadi Ya. dia lebih memprioritaskan yang memilih. Bagi yang tidak milih dia itu seringkali datanya tidak atau kroni-kroninya. Nah, ini harus divalidasi datanya karena itu Baik. ada tim nanti yang memvalidasi data-data itu yang dari bawah itu. Baik. Jadi tapi disesuaikan dengan yang data yang dipunya dari pusat. Jadi pusat juga melakukan pendataan kan melalui dinas sosial itu, melalui dinas komunikasi informasi ya kan. Itu juga didata semuanya. Jadi termasuk data-data yang ada di kementerian lembaga kan semua juga ada. Jadi menurut saya supaya masyarakat yang kategori kemiskinan ekstrim itu segera bisa ditangani. Artinya kita jangan sampai kemudian ketakutan ke depan ini ada kemiskinan ekstrim itu. Ya memang iya, kalau kita nggak lengah, kita nggak betul-betul serius menangani itu, muncul itu. Dan itu akan berbahaya kepada apa yang namanya public trust. Jadi ketidakpercayaan publik nantinya karena dipolitisasi, kemudian didorong hal yang negatif, penegakan hukum lemah, ya itu Mbak jadinya seperti itu. Baik, dan ini kuncinya yang paling penting juga adalah verifikasi dan monitoring seperti yang dikatakan Anda tadi ya Pak Trubus. Baik, Pak Trubus, terima kasih banyak atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang pada hari ini. Terima kasih.